Selamat Sabat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini adalah hari Sabat sama anak-anak. Itulah sebabnya kami anak-anak diberikan kesempatan untuk melayani. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami sudah ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita coba memejamkan mata sebentar. Apakah ada yang melihat sesuatu ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman semua menutup mata? Ya, benar. Tentu tidak ada yang terlihat, bukan? Demikianlah dunia kita sebelum diciptakan oleh Tuhan, gelap gulita menutupi semuanya. Tidak ada apa-apa yang terlihat dan tidak ada keindahan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mari kita ucapkan bersama-sama. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kisah hari pertama penciptaan ini membuktikan bahwa Allah adalah sumber terang. Belum ada benda penerang, tetapi Allah mampu memberikan terang kepada dunia. Yesus sang pencipta itu berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Mari kita ucapkan bersama-sama. Hari kedua, jadilah cakrawala. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Cakrawala adalah langit untuk memisahkan air yang di bumi dan di atas bumi. Sebelumnya, air bercampur baur menjadi satu. Nah, sekarang bumi tempat kita tinggal menjadi nyaman, karena kita tidak bernafas dengan menghirup air. Air yang berkumpul di bumi disebut lautan dan sungai. Dan yang ditempatkan di atas disebut awan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Hari ketiga, Tuhan memisahkan daratan laut-lautan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Allah melihat darat dan laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Tuhan menjadikan bumi yang nantinya akan ditempati manusia. Itu menjadi tempat yang nyaman, indah, dihiasi dengan berbagai tumbuhan dan bunga yang indah. Dan juga Tuhan siapkan tumbuh-tumbuhan yang memiliki
buah yang lezat untuk menjadi makanan manusia. Ada buah apa saja, ada pisang, ada jeruk, ada pepaya, ada mangga, dan lain-lain. Teman-teman pasti suka makan buah-buahan. Kita harus makan buah-buahan supaya kita sehat. Mari kita ucapkan bersama-sama. Hari keempat, Tuhan menjadikan benda-benda penerang. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Tuhan menjadikan benda-benda penerang, yaitu bulan, bintang, dan matahari. Benda penerang yang diciptakan Tuhan itu ajaib. Mengapa? Matahari itu sangat besar. Cahaya matahari tidak pernah padam. Matahari tidak menggunakan bahan bakar. Bintang-bintang yang terlihat kecil itu ternyata sangat besar. Lebih besar dari bumi yang kita tempati. Tetapi karena yang sangat jauh, maka kelihatan kecil. Bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Mari kita ucapkan bersama-sama. Hari kelima, Tuhan menciptakan burung-burung dan ikan-ikan. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Allah menjadikan burung-burung, semua jenis ikan yang di laut maupun yang di sungai. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Bermacam-macam ikan yang diciptakan Tuhan. Ada ikan besar seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, dan jenis ikan besar lainnya. Bahkan dalam Alkitab ada kisah seorang nabi yang ditelan ikan dan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Luar biasa, berarti ikan itu sangat besar. Ada ikan yang kurang besar, dan ada juga ikan yang kecil seperti ikan teri dan lain-lain. Ikan yang diciptakan Tuhan itu ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Ikan yang boleh dimakan adalah jika memiliki sisik dan sirip seperti pada gambar ini. Burung-burung yang diciptakan Tuhan juga sangat banyak jenisnya. Ini adalah contoh jenis-jenis burung yang diciptakan Tuhan. Ada burung kenari, ada burung kakatua, ada burung cendrawasih, dan lain-lain. Sungguh indah bukan burung ciptaan Tuhan? Mari kita ucapkan bersama-sama. Hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Bumi yang sudah dipisahkan dari air, sudah ditumbuhi dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, bumi sudah siap untuk dihuni oleh makhluk hidup. Maka, untuk menghuni daratan itu, Tuhan menciptakan binatang-binatang dan juga manusia. Binatang yang diciptakan Tuhan juga ada bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, bahkan ada yang mempunyai banyak kaki. Ada keistimewaan binatang dibandingkan dengan ciptaan lainnya, yaitu binatang dan manusia, sama-sama diciptakan dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Penciptaan manusia. Manusia adalah yang paling istimewa dari segala yang diciptakan Tuhan. Jika ciptaan lainnya hanya dengan Tuhan berfirman, maka jadi. Sementara manusia tidak demikian. Tuhan harus mengambil debu tanah dengan tangannya, membentuknya menjadi manusia. Lalu Tuhan memeluk debu tanah yang sudah dibentuk itu, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, maka jadilah manusia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Tuhan sendiri.
laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Adam dan yang perempuan diberi nama Hawa. Yang laki-laki diciptakan dari debu tanah dan yang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mereka ditempatkan di Taman Eden yang sangat indah, lengkap dengan segala buah-buahan yang enak untuk dimakan. Mari kita ucapkan bersama-sama, hari ketujuh Allah berhenti. Kejadian 2 ayat 1-4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari ketujuh itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Segalanya diciptakan dan diberikan untuk memperlengkapi kebutuhan manusia. Daratan, sungai, lautan, terang, tumbuh-tumbuhan, burung-burung, binatang-binatang, semuanya adalah untuk kebahagiaan manusia. Belum cukup dengan semua itu, Tuhan menambah satu hari, yaitu hari Sabat, juga untuk kebutuhan dan kebahagiaan manusia. Kita bersukacita bila kita berbakti pada hari Sabat ini. Kita menyembah Tuhan dan bergembira bersama umat-umat Tuhan. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang sangat indah. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pelajaran yang perlu untuk selalu diingat. Kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan keadaan kita yang sempurna. Allah menjadikan langit dan bumi sepanjang 6 hari, dan hari ketujuh ia berhenti. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang teratur. Kita boleh bersyukur oleh karena hari Sabat ini kita boleh merayakan hari penciptaan dan Allah sebagai penciptanya. Jangan lupa bahwa sekalipun saat ini dunia kita tidak seperti saat diciptakan, namun Allah masih memelihara dan menjaganya. Marilah kita mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Nya kepada kita masing-masing, karena kasih-Nya hebat untuk kita. Demikianlah firman yang saya sampaikan hari ini. Khotbah ini akan dilanjutkan oleh Pendeta Hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Hari depan, Ditya Susanto. Semoga nanti kalau jadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Ya. Pelajaran yang bagus untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak. Pelajaran penciptaan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebab mereka, satu kali kelak mereka akan bertemu dengan pelajaran yang namanya teori evolusi. Dalam pelajaran tersebut, diajarkan bahwa dunia dan segala isinya ini bukan diciptakan Tuhan, tetapi terjadi dengan sendirinya. Maka dengan pelajaran penciptaan ini bagi anak-anak kita, supaya mereka memiliki pemahaman dan mereka memiliki kekuatan dalam pengertian mereka, bahwa alam semesta ini ada oleh karena diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, waktu yang singkat saya akan gunakan untuk menambahkan dari khotbah yang sudah dibawakan oleh adik Ditya pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu begitu istimewa. Kita akan melihat beberapa pelajaran yang menarik seputar penciptaan. Bahwa penciptaan manusia itu begitu menarik. Kenapa? Sebab Tuhan merancang sedemikian rupa ketika Tuhan menciptakan manusia. Awalnya Tuhan mempersiapkan segala hal
yang nanti akan diperlukan oleh manusia. Tuhan mendandani terlebih dahulu bumi tempat ia akan diletakkan. Kalau sekiranya bumi ini dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan campur baur, lalu manusia diciptakan dan ditempatkan di sana, maka manusia akan merasakan yang tidak nyaman. Itulah sebabnya Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan membuat bumi, membuat Taman Eden menjadi satu tempat yang sangat nyaman dan sangat baik untuk manusia. Hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah untuk persiapan menyambut datangnya seorang raja dan ratu. Sebelum pengantin baru Adam dan Hawa itu hadir, Tuhan telah mendekor segala sesuatunya dan telah mempersiapkan pesta untuk raja dan ratu tersebut. Tuhan mendekor tempat di mana ia ditempatkan. Bumi, Taman Eden didekor sedemikian rupa. Buminya dibentuk sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan hari ini. Saking luar biasanya manusia di hadapan Tuhan itu. Pada waktu manusia diciptakan itu, Tuhan gak cukup hanya mendekor Taman Eden di lingkungan lokal saja. Dia mendekor seluruh bumi. Dan satu lagi, tidak cukup hanya seluruh lingkaran bumi. Sampai ke tetangga bumi pun didekor oleh Tuhan. Sampai ke alam di atas bumi pun didekor oleh Tuhan. Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan di hari pertama, pertanyaannya, bumi sudah ada atau belum? Bumi sudah ada atau belum? Di hari pertama. Di hari pertama sudah ada? Sudah ada. Pertanyaan saya, matahari diciptakan hari keberapa? Hari keempat. Berarti lebih tua bumi daripada matahari. Betul atau salah? Betul. Kalau ditanya kepada ini seorang ilmuwan, mungkinkah bumi ada duluan sebelum ada matahari? Mereka akan jawab, nggak mungkin. Sebab bumi itu adalah planetnya matahari. Bumi berputar kepada matahari. Bagaimana mungkin bumi ada duluan sementara matahari belum ada? Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir dengan pernyataan para ilmuwan. Justru disinilah Alkitab membuktikan bahwa Allah kita Sang Pencipta kita lebih hebat daripada para ilmuwan. Amin. Para ilmuwan gak sanggup memikirkan itu. Yang di luar pemikiran para ilmuwan itulah kemampuan Tuhan. Amin. Bumi sudah ada pada hari pertama penciptaan. Yang diceritakan di dalam kitab Kejadian itu bukan hari pertama penciptaan seluruh alam semesta. Yang diceritakan dalam kitab Kejadian itu adalah hari pertama atau hari-hari penciptaan bumi dan sekitarnya. Bumi dan lingkungan se-RT-nya bumi. Jadi bukan seluruh alam semesta. Alam semesta, planet-planet yang lain di luar sana. Di pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat ada 200, berapa itu? Miliar triliun. 1 triliun jumlahnya 200. Kira-kira seperti itulah jumlahnya yang ada planet-planet di jagat raya ini. Itu semua sudah ada, termasuk bumi sudah diciptakan duluan. Lalu di kitab Kejadian hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam itu menceritakan yang terjadi di bumi. Sementara planet-planet lain sudah ada, bumi sudah diciptakan. Tapi bumi yang mau ditempati oleh manusia itu masih perlu didandanin, perlu dihias lagi, perlu didekor. Sampai harus disediakan lampu penerangnya, matahari. Diciptakan lampu penerang malam, yaitu bulan.
Diciptakan bintang-bintang yang bagus untuk menghiasi langit pada waktu malam. Itu adalah bumi dan lingkungannya. Belum termasuk yang jagat raya. Yang jagat raya sudah ada duluan. Jadi Tuhan mendekor bukan hanya di panggung sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau pernikahan biasanya didekor hanya di sini saja. Kalaupun ada ke situ itu bonus. Tapi ini didekor bukan cuma di panggung, sampai se-Cirebon didekor. Siapa yang pernah menikah, dekornya bukan cuma di gedung, tapi seluruh kota Cirebon. Ada? Enggak ada. Saya berharap suatu saat akan ada supaya rumah saya ikut didekor. Walaupun menikahnya di balai kota sana, rumah saya ikut didekor. Oke? Begitulah Tuhan itu menganggap istimewa manusia. Bukan cuma Taman Eden yang dibikin bagus, tapi seluruh bumi dan juga lingkungan planet di sekitar bumi. Dibikin sedemikian rupa, indah, menarik, dan sangat berguna. Ketika semuanya itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan rasa tidak cukup sesuatu yang baik itu untuk manusia. Tuhan memberikan hadiah. Tadi sudah dipersiapkan semuanya. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan berikan hadiah untuk mereka. Hadiahnya apa? Yang pertama, hari Sabat. Sudah selesai menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Semua sampai manusia sudah selesai. Harusnya sudah cukup. Tapi Tuhan tambahkan satu hari, yaitu hari Sabat, hari ke-7. Padahal bukan untuk menciptakan apa-apa. Itu adalah hadiah untuk manusia, supaya mereka merasakan sukacita, merasakan berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi hari Sabat itu adalah hadiah yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia yang baru diciptakan. Hadiah yang kedua, apa? Pernikahan. Pernikahan itu adalah hadiah kedua untuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak cukup dengan segala bumi dan isinya, Tuhan tambahkan hari Sabat. Tidak cukup hanya sampai situ, Tuhan hadiah lagi, yaitu pernikahan. Siapa yang nggak suka dengan hadiah? Nggak ada. Siapa yang mau kalau diberi hadiah? Mau. Bang Anes mau? Ambil hadiahnya. Ya. Hari Sabat dan juga pernikahan. Itu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Pelajaran yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk kita dari seputar penciptaan ini adalah saking istimewanya manusia itu di hadapan Tuhan. Saking berharganya manusia itu diciptaan Tuhan, di tangan Tuhan. Tuhan sang pencipta kita tidak pernah merasa jijik untuk mengotori tangannya. Ketika menciptakan yang lain, Tuhan cukup berkata, kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tak perlu tangannya cukup. Perlu tangannya kotor. Ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang dan burung-burung, diciptakan juga dari debu tanah. Rupanya selama ini ada banyak orang yang taunya yang diciptakan dari debu tanah itu hanya manusia. Betul? Nggak tahu kalau binatang-binatang dan burung-burung juga diciptakan dari debu tanah. Di mana tadi ayatnya? Kejadian 2 ayat 19. Binatang-binatang, burung-burung diciptakan juga dari debu tanah. Bedanya, apa bedanya? Bahannya sama, debu tanah, tapi prosesnya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupanya bahan dasar membuat manusia dengan membuat binatang itu sama. Jadi nggak heran kalau ada kadang sifat-sifatnya masih sama, jangan heran. Ya, karena memang bahan dasarnya sama. Jadi kalau masih punya sifat-sifat yang mirip-mirip, ya rupanya kita satu bahan dasar. Ya, kita sama bahan dasarnya. Tapi jangan lupa, prosesnya berbeda. Karena prosesnya berbeda, seharusnya berbeda hasilnya.
Jadi jangan sampai sama. Bahannya dasar, hasilnya juga sama. Jangan. Prosesnya berbeda, hasilnya harus beda. Kita harus beda dengan binatang. Bagaimana prosesnya yang berbeda? Kepada binatang-binatang, kepada burung-burung, berkata, kun fayakun, dari debu tanah, jadi binatang. Tuhan berfirman, dari debu tanah, jadi burung-burung. Tetapi kepada manusia tidak demikian. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan rela mengotori tangannya dengan tanah. Bapak Ibu sekalian, kita saja seringkali merasa jijik untuk memegang tanah. Siapa yang sampai hari ini masih merasa jijik memegang tanah? Ada? Mungkin ada. Ya, karena nggak terbiasa memegang tanah. Tuhan Sang Pencipta kita tidak merasa jijik mengotori tangannya dengan tanah. Pada waktu menciptakan manusia, dia bentuk dengan tangannya sendiri. Seperti kalau kita main di Pangandaran, kita dari pasir, kita bentuk, kita buat manusia-manusiaan. Seperti itulah yang dilakukan Tuhan. Tangannya belepotan dengan darah. Tangannya belepotan dengan tanah pada waktu ia membentuk manusia. Lalu apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bukti kasih yang berikutnya adalah, setelah selesai dia bentuk dengan tanah, Tuhan memeluk tanah yang sudah menjadi patung itu. Tertelungkup kepada tubuhnya. Lalu mulut Tuhan mengarah ke mulut patung tanah itu. Hidung Tuhan mengarah kepada hidung patung tanah itu. Dan mata Tuhan mengarah kepada mata patung itu. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Maka jadilah manusia yang hidup. Bapak Ibu sekalian, pada waktu masih debu tanah saja Tuhan mau memeluk kita. Mau memeluk debu tanah itu. Mau menciumnya. Apalagi setelah menjadi manusia yang hidup. Betapa berharganya saya dan saudara-saudara sekalian. Ketika masih debu tanah saja Tuhan begitu peduli, mau dekat. Apalagi sudah menjadi pribadi-pribadi yang hidup. Jangan pernah minder di hadapan siapapun. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Pada waktu menciptakan manusia, rela mengotori tangannya dengan tanah. Lalu berikutnya, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dan usaha yang dibuat untuk menyelamatkan manusia itu. Dia rela mengotori tangannya kembali dengan darah. Dulu pada waktu menciptakan dia mengotori tangannya dengan tanah. Dan pada waktu menyelamatkan saya dan saudara-saudara sekalian, dia mengotori tangannya dengan darah. Berkali-kali Allah mengotori tangannya. Demi untuk seorang manusia. Seorang yang berasal dari debu tanah. Ternyata begitu berartinya kita. Bapak Ibu sekalian, kita begitu berarti. Jiwa-jiwa yang lain di luar sana begitu berarti bagi Tuhan. Mari kita perkenalkan jiwa-jiwa itu kepada Sang Penciptanya. Mari kita bawa jiwa-jiwa itu kepada Sang Penciptanya. Karena Sang Penciptanya menunggu, begitu peduli kepada mereka, begitu peduli kepada keselamatan mereka. Mari kita bawa jiwa-jiwa itu kepada kita. Bapak Ibu sekalian, inilah sekelumit pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil di seputar penciptaan. Semoga pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Itulah sebabnya, mengapa kita harus bangga punya Allah seperti Yesus Kristus. Kita harus bangga punya Allah yang adalah Sang Pencipta kita, yang mau mengotori tangannya dengan tanah, yang mau mengotori tangannya dengan darah, demi untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.